Katanya kakak saya, Anis, kamu bagian jualan, saya yang bagian main sama orang-orang. Tapi nenek saya yang larang gitu. Udah deh, jangan jualan di sini gitu. Nah, namanya rezeki itu Allah SWT ketika udah tulis, ya udah pasti nyampe kepada kita. Gak pakai pelet, gak pakai sihir deh, gak pakai. Jadiin rezekimu adalah benar-benar murni halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya sedang bersama Habib Anis Assegaf. Kebetulan beliau memiliki usaha dan beliau adalah owner Thaibah Market. Langsung aja kita tanya-tanya kepada beliau. Untuk usaha ini, Habib sudah mulai berapa lama? Jadi pertanyaannya itu untuk usaha ini ya. Kalau untuk usaha ini, awal kisahnya itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Ada salah satu teman saya. Jadi di saat saya memang lagi fokus di dalam pesantren ya, dunia dakwah lah. Dari ceritanya cuman hanya kami menjual 40 sorban. Hanya 40 sorban, itu pun atas dasar permintaan dari teman saya. Saya ditelepon langsung dari Timur Tengah, Anis mau nggak bantuin saya gitu. Saya bilang, emang mau bantuin apa gitu. Anda ini kan hidup sendiri kata dia. Kebetulan dia adalah sebatang kara di sana. Akhirnya kata dia, aku akan kirim ke kamu sorban, barangkali ada yang minat katanya. Nanti kita bagi dua aja untungnya katanya gitu. Nah di situ subhanallah, mulai dari 40 sorban dengan niat awalnya memang saya niat tijarah, saya niat berdagang. Juga ada niat yang kedua, yaitu saya ingin membantu teman saya. Nah, ketika saya ingin membantu teman saya, alhamdulillah Allah SWT beri keberkahan dalam pekerjaan ini. Yang aslinya hanya 40 sorban, nah sekarang jadi ada sorban banyak, ada baju muslim, muslimah ya, kemudian ada sejadah, ada baru ini kami datangkan madu dan korma ajwa. Alhamdulillah, karena beliau orangnya ulet, jadi setiap saya kirim duit ke dia itu nggak langsung dibuat jajan. Kalau sayanya duitnya dibuat jajan, tapi kalau beliaunya ulet, masya Allah tabarakallah, jadi ditabung untuk perluasan usaha, kata beliau seperti itu. Nah ketika beliau sendiri, alhamdulillah, ketika dilihat oleh teman-temannya ada pergerakan dalam pekerjaannya, beliau dihutangin sama temannya cuma-cuma untuk memperbesar usaha ini. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, ketika perdagangan itu dilandasi dengan niat yang baik, maka Allah SWT akan jadikan itu menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih baik. Nah, untuk sebelumnya, sebelum Habib yang memulai dari 40 sorban itu sempat punya usaha? Saya usaha dari kecil. Oh, dari Saya kecil? suka dagang itu dari kecil. Jadi sempat dulu waktu saya masih kecil dikasih kelereng sama abah saya. Jadi ceritanya seperti itu. Saya sama kakak saya dikasih kelereng kurang lebih 1 timba gitu ya, banyak lah. Katanya kakak saya, Anis, kamu bagian jualan, saya yang bagian main sama orang-orang. Ntar kalau mereka kalah, belinya di kamu. Siap, kata saya gitu. Nah, saya jualan di situ. Kongsi sama kakak saya. Kakak saya pinter, jago mainnya kelereng tuh. Saya menang, masih kecil ya gitu ya. Menang, kakak saya menang, mereka kan kalah, belinya di saya. Waktu itu harga kelereng masih 100, dapat 10 biji. Kalau sekarang udah mahal ya. Udah lumayan. Nah, uang yang kita dapatkan dari kelereng itu nggak kita buat jajan, tapi kakak dan saya ke pasar untuk kalau bahasa Jawanya itu pulakan atau belanja lah, belanja gitu, kue-kue. Dulu itu namanya ada krip-krip, ada fujimi, ada kecil-kecil gitu ya, ada permen-permenan gitu, coklat-coklatan.
itu kita jual di rumah. Nah, sampai nenek saya yang larang gitu. Udah deh, jangan jualan di sini gitu. Nah, akhirnya kita berhenti dari jualan. Oke, setelah itu kakak saya di masa SMA kelas 2, beliau berhenti sekolah, minta berhenti sekolah dan fokus pada kerja. Alhamdulillah beliau sekarang sudah berhasil dalam pekerjaannya walaupun tanpa ijazah SMA atau S1 bahkan. Sekarang beliau ada pabrik pencucian sarung burung. Masya Allah. Jadi subhanallah. Nah, saya sendiri ketika di pesantren, saya berpikir untuk tidak merepotkan orang tua saya. Bagaimana caranya? Kalau uang jajan, okelah dikasih. Tapi untuk keperluan yang lain seperti kitab, seperti kebutuhan-kebutuhan yang lain yang lebih besar daripada jajan sehari-hari, saya berusaha untuk tidak minta kepada orang tua saya. Di situ saya mulai kerja sambil nyantri, tapi tetap nilainya lumayan bagus, nggak ngerubah nilai jadi jelek, Tidak mengganggu sama sekali. nggak mengganggu sama sekali. Nah, waktu itu saya usaha sirup, namanya Serunis, jadi sirupnya Anis gitu. Masya Allah. Jadi saya buatin sirup waktu anak-anak lagi tidur, saya kerja. Saya buat sirup, kemudian saya plastikin, ditaruh dititipin di kantin. Berkembang sampai jual minyak wangi ke anak-anak, sampai jual kitab ke anak-anak juga. Alhamdulillah. Di Yaman pun juga seperti itu. Oh, ketika Habib belajar di Yaman Masih juga. di Yaman seperti itu. Alhamdulillah saya nggak banyak merepotkan orang tua saat saya di Yaman. Saya waktu itu ya macam-macam lah gitu. Jadi jual madu, udah dari Yaman kalau jual madunya. Terus kemudian sampai jadi maklar, tuh tahu maklar nggak Oh, sih? iya. Ya, maklar tuh ngejualin punya orang. Ya. Semacam mungkin reseller gitu. Seperti reseller. Sekarang alhamdulillah sudah open reseller. Dari mulai Dulunya jadi reseller, sekarang sudah open reseller buat Masya orang-orang. Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau secara tidak langsung itu beliau Habib Anis itu sudah memiliki jiwa usaha dari semenjak beliau kecil. Nah, keluarga saya seperti itu. Masya Allah. Kan sekarang ini ya seperti kita ketahui lah, kondisi sekarang itu sedang ada ya pandemi. Nah, mungkin hampir semua yang memiliki usaha mungkin ada terkendalanya. Untuk Habib sendiri itu gimana, Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala masih sayang, ya semuanya disayang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pekerjaan saya masih jalan. Alhamdulillah. Saya ini selain di toko ini, saya lebih bergerak sebetulnya di online. Di online. Jadi sekarang tuh kadang-kadang banyak sekali kisah ya online lucu ya. Seperti ini, saya ada baju gamis perempuan ini, saya tuh ngambilnya dari Pasuruan, ya kan? Dibawa ke sini. Tahu nggak? Pernah 3 baju dibeli oleh orang Pasuruan. Lewatnya online tanpa dikenalin. Subhanallah, ya kan? Namanya rezeki itu Allah SWT ketika udah tulis, ya udah pasti nyampe kepada kita. Jadi tenang aja gitu loh. Tidak akan pernah tertukar ya. Tidak akan pernah tertukar rezeki itu. Nggak pakai pelet, nggak pakai sihir deh, nggak pakai. Jadiin rezekimu adalah benar-benar murni halal. Cukup Jadi, Allah saja. Sempat waktu awal-awal pandemi emang ibaratnya namanya orang kan kaget gitu loh. Mungkin dipikir duit yang ada ini jangan sampai keluar begitu aja gitu loh. Sehingga kayak punya saya ini kan sekunder ya, bukan primer, bukan kebutuhan pokok yang sehari-hari dimakan. Ketika itu mungkin mereka takut untuk pengeluaran karena takut krisis dan lain sebagainya, ya akhirnya mereka jarang berbelanja. Ketika itu saya sampai 3 hari belum ada pembeli ya. Biasanya ada yang beli kok nggak ada gitu. Sampai saya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, doa sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih petunjuk. Mungkin yang ngikutin Instagram saya pas Ramadan tanggal 3 atau tanggal 2 mungkin. Di situ saya buka yang mau di-endorsein gratis kata saya gitu. Silahkan. Nah, di situ ketika saya bantu orang lain untuk promoin barangnya, Allah Ta'ala lakuin barang-barang saya. Dan itu sudah mujarab. Dari endorse itu,
Dari saya endorsein orang itu, dari semenjak saya endorsein orang itu, saya terus lancar lagi kerjaannya, nggak putus-putus. Dan alhamdulillah sampai sekarang, hari ini juga sudah banyak pesanan yang kami kirim secara online. Termasuk berarti itu berkah ketika menolong orang ya Bib? Yap, yap. Makanya jangan pusing sama diri sendiri juga, bantu orang lain, Allah Ta'ala akan bantu kita. Kita membantu orang. Strateginya seperti itu, karena Allah SWT Rasulullah sudah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah SWT akan membantu seorang hamba ketika hamba tersebut mau membantu orang lain. Jadi seperti itu. Sangat jelas sekali apa yang beliau sampaikan mengenai khususnya usaha yang beliau miliki. Dan ini bisa berlaku juga tentunya untuk umum seperti itu. Mungkin di akhir ini ada pesan-pesan dari beliau untuk semua orang yang mempunyai usaha, khususnya yang baru memulai usaha, terlebih lagi sekarang lebih banyak yang memulai secara online gitu. Bagaimana motivasi? Yang pertama, pesan dari Habib. Yang pertama, jangan malas untuk mencoba dan jangan takut untuk mencoba. Jalani apa yang kamu bisa. Jangan memaksakan diri dengan apa yang kamu tidak bisa. Contoh, jangan takut untuk mencoba, walaupun dalam satu pekerjaan gagal, di situ pasti ada jalan yang lain. Kalau saya boleh kasih contoh, saya sendiri pribadi, saya pernah buka jus di depan toko-toko itu. Alfamart, Indomaret, Alfamidi. Saya buka di beberapa titik. Semuanya gagal, alhamdulillah. Semuanya gagal. Tapi apakah saya ketika gagal itu kemudian saya tidak kerja? No, saya coba yang lain. Saya pernah buka chicken. Oh iya. Saya pernah buka chicken dan alhamdulillah berjalan 3 tahun dan akhirnya tutup lagi. Alhamdulillah. No problem. Jangan takut untuk mencoba. Rezekimu itu Allah Ta'ala yang atur. Kamu hanya ikhtiar dan mencoba. Satu. Yang kedua, jangan serakah. Jangan serakah. Jangan maunya rezeki itu ke kamu. Jangan maunya rezeki itu ke kamu. Satu kisah, ketika ada teman saya yang ngomong, bagi-bagi tempat dong gitu loh, bagi-bagi. Jangan kamu doang yang jualan di tempat ini. Saya bilang, fadhol, silahkan kamu jualan di situ. Saya gak akan utak-utik tempat itu sama sekali. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya rezeki yang berbeda dari tempat yang lain yang berlipat-lipat ganda. Saat itu saya jual sarung di beberapa tempat. Saya ngomong, ya sudah, ini tempat antum, saya nggak ikut-ikut gitu kan. Akhirnya saya dapat orderan dari tempat lain kurang lebih 300 kodi. Gantinya yang cuman mungkin biasa laku di situ 20-30 kodi. Jangan serakah intinya. Yang ketiga, jangan takut mencoba, jangan serakah, niatkan yang baik dalam berdagang. Ya kan, setiap rezeki yang kamu dapati, pastikan semuanya bukan punyamu, tapi masih ada du'afa yang perlu kau bantu, ada yatim yang perlu kau bantu, ada orang tua yang harusnya kau perhatikan, ada istri dan anakmu yang harusnya kau gembirakan dan kau bahagiakan. Mungkin itu aja yang dari anak. Jangan takut mencoba, jangan serakah, dan jangan lupa niat yang baik. Bantu orang-orang yang memang harus kau bantu. Untuk yang belum tahu, beliau ini lebih aktif di dalam usahanya secara online gitu. Beliau memiliki akun Instagram yang namanya Thaibah Market ya, Bib. Saya punya akun Instagram Thaibah Market. Nih HP buat kerja. Masya Allah. Khusus ya, Bib. Khusus. Jadi kalau pengen tahu nih, ini Thaibah Market saya. IG-nya Thaibah Market. Mungkin nanti bisa dikasih keterangan dan bisa di follow buat yang ya pelan-pelan sih. Video punya akun YouTube ya, Bib. Saya punya akun YouTube Habib Anis Assegaf. Dan saya punya akun IG Instagram pribadi Habib Anis Assegaf. Saya punya fanpage Habib Anis Assegaf. Bisa di follow dan YouTube-nya di subscribe ya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga buat Habib Anis. Sama-sama Akhina Farhan, mudah-mudahan jadi YouTuber yang hebat. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih untuk waktunya, Bib, kesediaannya.
semoga semakin berkah usahanya. Minta doa juga dari semua netizen supaya kerjaannya lebih berkah lagi. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya Farhan Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.